Bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membayarkan zakat fitrah dengan uang, silahkan dibayarkan dengan uang. Namun saya menyarankan membayar zakat fitrah dengan uang itu sebenarnya lebih jelasnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau itu yang akan dijalankan, maka ikuti mazhab itu seutuhnya. Ikuti mazhab itu seutuhnya. Seperti itu adab kita dalam menjalankan hukum agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dakwah hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia Allah taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan menambah anugerah yang diberikannya kepada kita bersama-sama. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambah anugerahku untuk kalian. Bersyukur artinya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menempatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang semestinya dalam rangka menghambakan diri hanya kepada Allah taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 kali salawat, Allah taala berselawat kepadanya 10 kali salawat. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sementara salawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dalam bentuk rahmat dan karunia yang diberikan Allah taala. Para pemirsa dakwah hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini berkenaan dengan pembahasan zakat, secara khusus tentang zakatul fitri, atau di negeri kita lebih dikenal dengan zakat fitrah. Bahkan orang-orang tua kita kadang-kadang menyebutnya dengan pita saja. Zakat secara umum merupakan rukun Islam. Artinya orang-orang yang enggan membayar zakat, orang-orang yang tidak membayar zakat, maka ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, mereka tidak membayar zakat karena mengingkari kewajiban berzakat. Nah, orang-orang yang seperti ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, keluar dari agama Islam. Ada sebagian orang ketika ditanya kenapa tak bayar zakat, dia sengaja at-taharrubu, melarikan diri dari kewajiban berzakat, tapi dia tidak mengingkari wajibnya zakat karena malas saja berzakat. Maka orang-orang seperti ini berdosa besar, tapi tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Itu yang berkenaan dengan zakat.
secara umum. Jadi ketika ditanya apa hukum zakat, zakat hukumnya wajib, dan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Di dalam hadis sahih yang dinyatakan, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, kita memberikan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadah rububiyah atau syahadah uluhiyah kita. Dan yang kedua, syahadah risalah atau syahadah nubuwah, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendirikan salat dan membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Dalam beberapa riwayat, haji lebih dahulu daripada puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kajian kita lebih kita fokuskan tentang zakatul fitri. Yang pertama yang harus kita ketahui istilah terlebih dahulu, agar nanti kita tidak menduga, oh ini istilahnya cuma satu saja. Ini istilahnya ada beberapa istilah. Tentang zakat al-fitri, itu boleh kita sebut dengan zakatul fitri, boleh kita sebut dengan sadaqatul fitri, boleh kita sebut dengan zakatul fitrah, atau istilah yang lumrah kita pakai di tengah-tengah masyarakat. Orang kita selalu mengatakan sudah dibayar zakat fitrahnya. Istilah zakatul fitrati itu ada disampaikan oleh ulama-ulama kita dalam karya-karya tulis mereka. Silakan dirujuk kitab-kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, maka akan kita dapatkan kata zakatul fitrah, ay al-khilqah. Karena secara garis besar zakat ada 2, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang pertama, zakatul abdan, zakat badan, zakat yang berhubungan dengan badan. Yang kedua, zakatul amwal atau zakatul mal, zakat yang berhubungan dengan harta. Semuanya itu sudah diatur di dalam hukum fikih kita, di dalam agama kita, sedemikian rupanya sehingga zakat ini sangat berpotensi sesungguhnya untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan bukan hanya zakat saja, ada potensi-potensi lain yang insya Allah secara berangsur-angsur akan kita bahas bersama-sama. Kembali kepada zakat fitrah. Jadi dalam pengajian kita ini kita akan menggunakan istilah zakat fitrah, istilah yang lumrah dipakai di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang dikatakan dengan zakat fitrah? Dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, disebutkan hiya qadrun muayyanun minal mal yajibu ikhrajuhu 'inda ghurubis syamsi akhir yawmin min ayyami Ramadan bi syurutin muayyanatin an kulli mukallafin wa man talzimuhu nafaqatuhu. Ukuran harta yang tertentu, ukuran harta tertentu, yajibu ikhrajuhu, yang mesti dikeluarkan ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan, bisurutin muayyanah, dengan syarat-syarat tertentu dari seorang mukallaf dan orang-orang yang mesti dinafkahinya. Jadi ada harta tertentu dengan ukuran tertentu, waktu yang ditentukan, persyaratan-persyaratan yang sudah diatur, dibayarkan untuk siapa? Untuk seorang mukallaf dan orang-orang yang berada atau orang-orang yang wajib dinafkahi oleh mukallaf tersebut. Zakat fitrah ini disyariatkan atau diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, sebelum diwajibkannya zakatul mal. Artinya lebih dahulu kewajiban zakat fitrah daripada zakat mal. Dan zakat fitrah itu diwajibkan pada bulan suci Ramadan. Mana dalilnya? Berbicara tentang dalil kewajiban zakat fitrah ini, ada didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis muttafaqun alaihi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah
atau zakatul fitri pada bulan suci Ramadan, apa ukurannya? Sa'. 1 sa'. Makanan pokok. Di zaman Rasulullah, makanan pokok yang ada itu, ada tamar, ada syair, gandum. Untuk siapa? Atas siapa itu diwajibkan? Ala kulli hurrin aw abidin. Baik orang yang merdeka ataupun budak. Dan catatan pentingnya para pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman kita sekarang ini istilah budak tersebut itu sudah tidak kita dapatkan lagi. Zakarin aw untha minal muslimin, yang laki-laki ataupun yang perempuan dari golongan umat Islam. Artinya zakat fitrah tidak menghitung usia. Oh, tidak ada anak kecil tidak dibayarkan zakatnya, yang dibayarkan hanya orang yang sudah tua-tua saja, dewasa saja, tidak. Anak kecil pun dibayarkan zakatnya. Merdeka dia, tidak merdeka dia, tetap dikeluarkan, dibayarkan zakatnya. Yang selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa syarat wajibnya zakat fitrah ini? Ada setidak-tidaknya 3 syarat kewajiban seseorang membayarkan zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Ini tentu menjadi syarat mutlak untuk melakukan zakat, membayarkan zakat fitrah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan minal muslimin, dari kelompok umat Islam. Maka orang-orang yang non muslim atau sebutlah kafir itu tidak dibayarkan zakatnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ghurubu syamsi akhir yaum min Ramadan. Terbenam matahari pada hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebutlah umpamanya bahwa puasa kita 29 hari atau 30 hari umpamanya. Maka dengan terbenamnya matahari pada hari yang ke-29 atau dengan terbenamnya matahari pada hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan, maka itu adalah waktu atau menjadi syarat kewajiban seseorang membayarkan zakat fitrah. Poin penting di sini para pemirsa yang dirahmati Allah, idraku juz'in min akhiri Ramadan ma'a idraki awwali juz'in min Syawal. Jadi dapat bahagian terakhir di bulan suci Ramadan bersamaan dengan dapatnya bahagian pertama dari bulan Syawal. Dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan, berarti kita sudah memasuki bahagian pertama di bulan Syawal. Nah, itulah waktu wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Hanya saja kebiasaan masyarakat kita hampir di serata penduduk muslim, mereka 2 hari sebelum Idul Fitri atau hari ke-27 atau ke-28 itu sudah membayarkan zakatnya. Ini dibenarkan, diperkenankan, bahkan di awal Ramadan pun itu sudah dibolehkan untuk membayarkan zakat fitrah. Tapi ingat, ma'asyiral muslimin, itu belum waktu wajibnya. Kewajiban zakat fitrah dituntut atas kita ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan. Apa konsekuensi dari syarat yang kedua ini? Konsekuensinya, yang pertama, orang-orang yang meninggal dunia, sebelum waktu wajib, maka tidak dibayarkan zakatnya. Kenapa tidak dibayarkan? Karena dia tidak ada ketika waktu wajib zakat fitrah. Umpamanya ada orang yang meninggal dunia pada hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini hari yang umpamanya ini hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan, atau sebelum matahari terbenam dia meninggal dunia. Maka orang tersebut tidak ada dia ketika waktu wajib, maka tidak dikeluarkan zakatnya.
tentu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah membayarkan zakatnya di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, tahu-tahu nanti meninggal dunia sebelum terbenam matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan? Berarti zakatnya itu tidak usah diambil lagi. Karena nanti didatangi bulan, nanti orang-orang yang sudah menerima zakat itu, oh Pak, zakat yang kemarin tak jadi Pak, karena ya, beliau itu sudah mati ya, diambil balik tak boleh. Jadikan saja itu dia menjadi sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, dan insya Allah pahalanya diterima oleh yang bersangkutan. Itu satu. Jadi orang-orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan tidak wajib dibayarkan zakatnya. Yang kedua, bayi yang dilahirkan sesudah waktu matahari terbenam. Umpamanya ini malam takbiran, sesudah salat fardu isya lahir seorang bayi. Apakah bayi itu dibayarkan zakat fitrahnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak ada pada waktu matahari terbenam. Dia tidak mendapatkan bagian terakhir bulan suci Ramadan atau awal bahagian dari bulan Syawal. Jadi tidak dibayarkan zakatnya. Contoh yang lain, para pemirsa yang dimuliakan Allah, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Pernikahan itu terjadi pada waktu atau pada malam takbiran. Sesudah salat fardu isya jam 8 malam, jam 9 malam, maka terjadilah akad nikah antara si A dengan si B. Nah, pertanyaannya, apakah istrinya ini dibayarkan zakatnya oleh suami tadi? Jawabannya tidak dibayarkan. Kenapa tidak dibayarkan? Artinya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia statusnya menjadi istri di luar waktu wajib. Di luar waktu wajib. Oleh karenanya, contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cabang atau gambaran dari pemahaman syarat yang kedua, bahwa waktu wajib zakat fitrah adalah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa itu pendapat-pendapat tadi dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara dalam mazhab yang lain seperti Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, bahwa waktu wajib itu bukan terbenamnya matahari, tapi terbit fajar pada 1 Syawal. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Tapi yang biasa kita amalkan, yang biasa kita jalankan di tengah-tengah masyarakat kita adalah pendapat yang pertama tadi. Syarat yang ketiga, apa kata pengarang? Ayyujada ladaihi fadlun minal mal. Hartanya berlebih. Apa ukuran lebihnya? Yazidu an qutihi wa quti ayalihi fi yaumil aidi wa lailatihi. Berlebih dari makanan pokok dirinya dan makanan pokok keluarganya pada waktu Aid atau malamnya, sehari semalam pada hari raya Aid. Apakah hanya makanan pokok saja? Tidak, wa an maskanin, tempat tinggalnya. Dia harus punya kelebihan juga, kelebihan harta yang akan diberikannya kepada orang lain. Kemudian khadim, pembantu, kalau dia perlu kepada pembantu yang akan mengurus urusan pribadinya. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari yang disebutkan tadi, maka dia mesti membayarkan zakat fitrahnya. Tapi andai kata dia orang yang sulit, dia tidak punya kelebihan harta, jangankan untuk dikeluarkan untuk keluarga sendiri saja tidak cukup, untuk dirinya saja tidak cukup, maka dia tidak dikenakan atau tidak dibebankan kepadanya kewajiban membayarkan zakat fitrah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih yang lain disebutkan, andai kata seorang suami pada waktu wajib tadi tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, dia yang akan dibayarkan untuk zakat fitrahnya. Susah kehidupannya, terbenam matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan, dia masih sulit saja, masih kesana kemari mencari bantuan, untuk makan pun tak ada. Lalu sesudah sholat fardu isya atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, dia kehidupannya menjadi mudah. Ada saja bantuan-bantuan yang datang untuknya. Nah, contoh seperti ini dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, orang seperti itu pun
tidak dia membayarkan zakatnya. Artinya kewajiban zakat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, sangat mengikat, akan tetapi ada kelapangan-kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankannya. Pentingnya zakat fitrah ini sebagai tambahan bagi kita bersama-sama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hafsin bin Syahin, beliau mengatakan jayyidul isnad. Hadis ini isnadnya baik. Apa bunyi hadisnya? Saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Terkatung-katung antara langit dan bumi. La yurfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak akan diangkat puasa Ramadan itu kecuali dengan zakat fitrah. Artinya orang yang melakukan ibadah Ramadan selama sebulan penuh, melakukan qiyam selama sebulan penuh, mengisi Ramadan selama sebulan penuh, ibadah-ibadah Ramadan itu, puasa Ramadan kita itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kita membayarkan zakat fitrah. Ini saking pentingnya zakat fitrah. Dalam hukum yang berkenaan dengan zakat fitrah, seorang muzakki yang dizakatkannya adalah makanan pokoknya. Dalam mazhab Imam Syafi'i atau mayoritas mazhab Imam Syafi'i, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari makanan pokok di tempat tersebut. Di negeri kita makanan kita nasi, tapi zakat kita yang kita bayarkan adalah qut kita, beras. Umpamanya ada negeri lain gandum makanan pokoknya, bayar dengan gandum. Ada negeri lain yang makanan pokoknya sagu umpamanya, silakan dibayarkan dengan sagu. Apa yang menjadi makanan pokok di tempat itu, maka itulah yang akan dikeluarkannya untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah. Berapa ukurannya? Di dalam hadis disebutkan sa'an min ta'amin, 1 sa' dari makanan. Nah, di zaman Rasulullah makanan itu syair, zabib, anggur kering itu yang dizakatkan, atau gandum itu yang dizakatkan. Tapi di kita makanan pokok kita tak makan anggur kering, kita tidak memakan kurma sebagai makanan pokok, tapi itu makanan penunjang makanan pokok kita yang tadi itu. Maka yang kita bayarkan adalah beras. Berapa jumlah atau berapa banyak beras yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah? Kementerian Agama merilis jadwal atau daftar untuk zakat fitrah. Di sana disebutkan 2,5 kilogram beras yang harus dizakatkan untuk satu jiwa atau untuk 1 orang. Dalam kitab ini disebutkan wa tusawi bil wazni 2,400 graman takriban, 2.400 gram lebih kurang. Artinya tidak sampai 2,5 kilo, 2.400 gram. Di dalam pendapat-pendapat lain disebutkan bahwa ukuran zakat fitrah itu 2 kilo atau 2.780 gram atau 2,8 kilo. Mana yang harus kita pakai? Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ingin mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, silahkan. Akan tetapi untuk selamatnya yang sebaik-baiknya zakat fitrah kita itu kita lebihkan. Bagi saudara-saudara yang membayarnya dengan 2,5 kilo, silahkan. Yang membayarnya 2,8 kilo, silahkan. Selagi itu makanan pokok, maka yang lebih hati-hati kita membayarkan zakat fitrah itu agak dilebihkan lah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada yang bertanya, kenapa bisa berbeda? Kementerian Agama mengatakan 2,5 kilo, referensi ini mengatakan 2,4 kilo, referensi ini mengatakan 2,78 kilo.
Bahkan ada yang lebih daripada itu. Permasalahannya terletak dari mengukur sa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sebenarnya sa' ukuran timbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama tak sama dalam menentukan maqadir. Dalam kitab fikih itu disebut dengan al-maqadir, takaran itu. Ulama-ulama kita berbeda dia dalam menafsirkan atau menjabarkan yang dimaksud dengan sa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya tidak ingin mengajak kita untuk saling menyalahkan. Oh, yang mengatakan lebih benar itu hanya ini ukurannya, yang ini tidak benar. Itu tidak kita inginkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin lebih selamat, silakan dilebihkan zakat fitrahnya itu. Pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah seorang ayah membayarkan zakat fitrahnya kepada anak-anaknya? Dalam kitab ini disebutkan, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yajibu 'ala man tawaffarat ladayhi hadhihi syara'itu thalathatu ay yukhrija zakat al-fitri an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhum atau talzamuhu nafaqatuhum ka usulihi wa furu'ihi wa zaujatihi. Seseorang yang sudah terpenuhi ketiga syarat di atas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Siapa orang-orang yang wajib kita nafkahi itu? Yang pertama adalah usul kita. Usul kita. Siapa usul kita? Ayah kita, ibu kita, datuk kita, nenek kita, itu usul kita. Yang kedua, furu'nya. Furu' turunan kita, cabang kita, anak-anak kita, cucu kita, itu furu'. Dan istrinya. Fala yajibu an yukhrijaha an waladihi al-baligh al-qadir 'ala al-iktisab. Ayah tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh, yang sanggup berusaha. Tidak wajib. Anak laki-laki, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu wajib nafkahnya sampai dia balik. Ada sebagian ulama menambahkan dia balik dan sanggup untuk bekerja. Makanya dalam kitab ini balik digabung dengan kemampuan, kesanggupan dia untuk berusaha. Ketika seorang anak sudah balik dan sudah sanggup berusaha, maka orang tua tidak lagi wajib menafkahinya. Anak yang tidak wajib dinafkahi tadi, tidak wajib pula orang tua untuk membayarkan zakat fitrahnya, karena dia sudah mampu untuk mencari, mendapatkan mata pencahariannya sendiri. Tapi andai kata dia tidak mampu, orang tua diperkenankan untuk membayarkan zakat fitrahnya. Sampaikan kepada anak tersebut bahwa zakat fitrah sudah dibayarkan. Wala an qaribihi alladhi la yukallafu bil infaqi alaihi. Dan begitu juga dengan karib kerabat yang tak wajib dia menafkahinya. Seperti saudara-saudara kita, tak wajib kita menafkahinya. Tapi andai kata ada saudara kita yang kesulitan, maka kita boleh membayarkan zakat fitrah kita kepada saudara tersebut, dengan catatan dia menerimanya bukan karena saudara, karena masuk dalam asnaf penerima zakat. Jadi kita membayarkan zakat itu bukan, oh dia itu saudara saya, bukan karena saudara, karena dia masuk dalam asnaf penerima zakat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini disebutkan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu wajib, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dengan terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Adapun waktu yang boleh, waktu jawaz, itu sepanjang bulan suci Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu waktu bolehnya. Sementara waktu yang utama untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah sebelum pelaksanaan salat Aidil Fitri. Itulah waktu di mana kita dianjurkan untuk membayarkan zakat fitrah. Hanya saja terkadang waktu tersebut sangat sempit bagi kita untuk
melakukannya, maka kebiasaan kita membayarkannya 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Bahkan ada sebahagian kita yang menyerahkannya kepada amil zakat fitrah. Berkenan dengan masalah ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan kepada amil atau yang menamakan dirinya sebagai amil. Dalam konsep fikih kita, amil itu didefinisikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', man nasabahul imamu amilan lizakat. Orang-orang yang dilantik oleh imam, oleh pemimpin untuk menjadi amil zakat. Andai kata amil-amil yang ada di tengah-tengah kita dilantik berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah kita, di negeri kita, umpamanya yang diberikan wewenang untuk melantik itu adalah Basnas umpamanya, maka terbentuklah UPZ di berbagai masjid, di berbagai musalla dan lain-lain sebagainya, maka mereka disebut amil. Tapi andai kata amil itu melantik sendiri, bapak nih malam ini jadi amil nih, bapak malam ini jadi amil, bapak juga amil, itu statusnya bukan amil, para pemirsa yang dimuliakan Allah, melainkan wakil dari muzakki. Apa perbedaan antara kedua ini, antara amil dengan wakil? Ini sebelum kita jelaskan, sebagai tambahan, amil itu harus permanen. Jadi amil bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Amil itu sepanjang tahun dia amil, itu yang amil. Tapi kalau hanya musiman, itu lebih condong kepada wakil. Masyarakat kita sendiri masih memperdebatkan apakah amil zakat fitrah ini ada atau tidak. Jawabannya ada. Amil zakat fitrah itu ada di dalam hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga harta zakat fitrah sampai-sampai 3 malam berturut-turut rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedatangan iblis yang menyerupai seorang laki-laki yang mencuri harta zakat itu dan mengadukannya kepada Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Berarti amil itu ada untuk zakat fitrah. Hanya saja amil itu bukan musiman, tapi permanen. Sepanjang tahun dia amil. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, andai kata amil tidak dilantik secara resmi, tidak ditunjuk berdasarkan tuntunan atau peraturan yang berlaku di negeri kita, tidak ditunjuk oleh pemimpin yang berwenang atau orang-orang yang memangku jabatan yang berwenang dalam masalah itu, maka statusnya adalah wakil. Apa beda antara amil dengan wakil? Ketika saya datang mengantarkan zakat fitrah saya kepada amil, maka amil berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi ketika saya datang mengantarkan zakat saya kepada seseorang yang melantik dirinya sendiri sebagai amil, maka statusnya hanya wakil. Wakil tidak berhak mengambil harta zakat. Lalu apa yang didapatkan oleh seorang wakil? Upah kerja saja. Dari siapa? Dari muzaki. Dalam contoh tadi saya mengantarkan zakat saya kepada si A umpamanya. Ini Pak, zakat saya wakilkan kepada Bapak untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini ongkos dari saya untuk jalan Bapak. Itulah yang berhak diterimanya karena dia hanya berstatus kan wakil. Nah, sekarang permasalahan kita apa? Amil-amil dalam tanda kutip yang menunjuk diri sendiri itu kadang-kadang bahagiannya lebih banyak daripada orang-orang yang lebih berhak, daripada fakir miskin yang harus semestinya menerima lebih banyak daripada mereka. Ini kekeliruannya. Apa kekeliruan lain yang masih dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat kita? Dalam mazhab Syafi'i seperti yang saya katakan tadi, para pemirsa yang dirahmati Allah, zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan pokok. Dalam mazhab Syafi'i tidak dibayarkan dengan uang. Kalau yang bagi saudara-saudara kita yang membayarkan zakat fitrah dengan uang, berarti mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Silakan, itu semuanya adalah ijtihad. Di mana dasar perbedaan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aghnuhum an talabi atau an dhullis su'ali fi hadzal yaum atau fi mithli hadzal yaum." Kayakan mereka dari meminta-minta pada hari ini. Jadi Rasulullah mengatakan kayakan mereka. Makanya dalam mazhab Hanafi, tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk mengkayakan. Sementara dalam mazhab Syafi'i, praktek yang ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW itu selalu dengan makanan pokok.
Kenapa makanan pokok? Karena zakat fitrah itu berhubungan dengan badan, zakatul abdan. Maka yang dibayarkan itu adalah hal-hal yang dapat menguatkan badan kita berupa makanan yang bergizi. Apa praktik yang semestinya kita koreksi di tengah-tengah masyarakat kita? Ada saudara-saudara kita yang tadinya membawa uang dari rumah karena ingin zakat fitrahnya dengan uang, lalu datang kepada amil dimanapun amil itu berada, di masjidkah dia, datang kepada amil menasihatinya untuk membayar zakat itu dengan makanan pokok. Lantas apa yang terjadi? Dibelinya beras yang terkumpul di amil ini, beras fitrah zakat yang sudah terkumpul di dekat amil, itu yang dibelinya. Ini mesti kita benarkan atau mesti kita luruskan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, amil tidak berhak menjual sesuatu yang bukan miliknya. Kalau ada orang yang datang membawa uang, lalu dia ingin membayarkan zakatnya dengan makanan pokok, maka amil tidak dibenarkan menjual beras zakat fitrah yang sudah terkumpul, yang belum dibagikan itu kepada bapak yang tadi atau kepada orang yang tadi itu. Lantas apa solusinya? Solusinya, amil silakanlah bekerja sama dengan orang-orang pasar, dengan pemilik-pemilik kedai yang menjual beras. Datangkan mereka, letakkan, sediakan beras yang tersendiri, terpisah. Itu yang kemudian diperjual belikan lalu dibayarkan sebagai zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, transaksi jual beli tersebut jangan dilakukan di dalam masjid. Buka, sediakan tenda di luar masjid. Banyak tenda yang bisa kita sewa secara cuma-cuma, secara gratis. Lakukan itu di luar masjid. Kalau perlu, buat tempat khusus yang jauh dari masjid kita. Karena melakukan transaksi jual beli di dalam masjid itu punya hukum tersendiri. Sebagian ulama mengatakan jual beli itu haram dan batal. Sebagian ulama mengatakan jual beli itu haram, dia sah tapi haram. Kita tidak ingin hanyut dalam yang sah tadi, karena jual beli itu tidak dibenarkan. Walaupun ada yang mengatakan hukum yang lain. Prinsipnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan lakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Itu juga harus kita luruskan di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bersama-sama, bahwa ketika amil sudah terbentuk, maka amil mesti mendata secara maksimal, mendata secara baik siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Asnaf zakat fitrah sama dengan asnaf zakatul mal. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Ada 8 asnafnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, andai kata ke-8 asnaf itu ada, maka wajib ke-8 asnaf itu menerima zakat. Cuman dalam masa kekinian ini ada beberapa asnaf yang kita tidak menemukannya di daerah kita. Kadang-kadang atau kebanyakan di daerah kita ini yang kita dapatkan adalah fakir, miskin, ada ibnu sabil atau gharim. Artinya ke-8 asnaf itu tidak terkumpul pada satu waktu di daerah kita. Maka amil dia mesti bijaksana mendata asnaf-asnaf yang ada. Apakah harus rata mereka menerimanya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum tentang zakat, berapakah bahagian dari mustahik yang menerima tidak mendapatkan bahagian yang sama? Saya tidak menemukan nas yang konkret bahwa yang miskin harus mendapatkan sekian persen, yang fakir mendapatkan sekian persen. Yang ada, yang kita temukan adalah ijtihad ulama kita. Seperti Imam Nawawi atau dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan, yang fakir atau yang miskin itu menerima kifayatu sanatihi, kebutuhan pokok yang mencukupi baginya selama 1 tahun. Ini pembahagian zakat secara umum. Sementara gharim, orang-orang yang berhutang, nanti akan dibagi lagi gharim ini berhutang seperti apa konsepnya berhutang itu. Orang-orang yang berhutang itu mendapatkan atau menerima zakat yang cukup untuk menutupi hutangnya. Nah, andai kata itu kita berlakukan di zakat fitrah, maka tak cukuplah harta zakat yang terkumpul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ambil mesti bijak, dia cukupkan kebutuhannya pada hari raya, agar mereka tidak meminta-minta selama
hari raya, agar kebahagiaan hari raya itu terasa oleh kita bersama-sama. Tidak ada yang satu ditinggikan, satu direndahkan. Jangan sampai ada seperti itu. Itu namanya belah bambu namanya. Orang belah bambu, ma'asyiral muslimin, ada yang dipijak satu, ada yang ditinggikan satu. Oh ini keluarga Pak RT ini, lebihkan pembagiannya. Padahal jumlah di rumah itu cuma 2 orang saja yang berhak menerima. Sementara ini bukan keluarga orang yang berkepentingan. Ini sedikit saja. Padahal di rumah itu ada 7 orang yang berhak menerima. Itu adalah kerjasama amil dengan pemerintahan setempat atau orang yang berwenang di daerah itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian kita kali ini, yang pertama, bahwa zakat fitrah atau shadaqatul fitri atau zakatul fitri itu wajib dibayarkan untuk setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kecil ataupun dewasa, dari golongan umat Islam. Yang kedua, amal ibadah bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayarkan zakat fitrah. Yang ketiga, zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok kita dalam ukuran yang sudah disebutkan tadi. Bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membayarkan zakat fitrah dengan uang, silahkan dibayarkan dengan uang. Namun saya menyarankan membayar zakat fitrah dengan uang itu sebenarnya lebih jelasnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau itu yang akan dijalankan, maka ikuti mazhab itu seutuhnya. Ikuti mazhab itu seutuhnya. Seperti itu adab kita dalam menjalankan hukum agama kita. Kemudian orang-orang yang dibayarkan zakat fitrahnya oleh amil dalam catatan kita tadi, orang-orang yang menerima zakat fitrah tersebut, amil harus bijak menentukannya agar tidak muncul kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan pengajian ini secara lebih luas tentang asnaf-asnaf zakat, harta-harta zakat yang lain yang harus kita bayarkan zakatnya. Siapa sebenarnya yang dikatakan fakir, siapa sebenarnya yang dikatakan miskin, apakah boleh membagi fakir itu, membagi miskin itu menjadi miskin 1, umpamanya miskin 2 atau miskin 3, teknik untuk memudahkan pembagian dan lain-lain sebagainya. Siapa yang dimaksud dengan fisabilillah, apakah seluruh jalan kebaikan itu fisabilillah, atau fisabilillah itu cuma orang yang berjihad angkat senjata saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan ibnu sabil, orang-orang yang berhutang seperti apa, atau kapan seseorang itu berhak menerima zakat ketika dia berhutang, atau siapa sebenarnya gharim itu. Nah sekarang ada orang di masjid namanya gharim juga, apakah itu masuk dalam konsep gharim yang menjadi asnaf zakat? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita ini dari wabah penyakit yang membahayakan kita, melindungi negeri kita ini dari kezaliman, keburukan hati dan tangan manusia, dan kita diberikan kelapangan hati untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.